Masih bersama Asep Iriawan dan juga Marzuki Ali. Pak Marzuki, ini kalau ada pimpinan DPR, dalam hal ini kita menyebut nama tetapi berdasarkan fakta saja, Pak Fahri Hamzah begitu, itu jadi apa sih sebetulnya Pak? Kalau boleh Bapak sampaikan atau duga begitu, ada apa di baliknya? Apakah kemudian DPR RI tidak pernah salah gitu analisanya? Bisa saja begini, pimpinan itu kan ya kalau kita kompak, ada kesetiakawanannya pasti ada lah, ya nggak mungkin lah kan. Kalau ada kawan kita masalah ya tentu ada, kita saling membela lah. Ya. Ini pikiran saya positif aja sih, artinya ini terkait kesetiakawanan. Jadi soliditas di antara pimpinan. Ya bukan persoalan lain-lain saya kira. Saya yakin itu aja sih. Ya ini pikiran positif saya ya. Tapi bahwa di balik itu apa saya tidak tahu. Tapi tidak kemudian punya dampak buruk terhadap institusinya dalam hal ini DPR RI. Kalau DPR ini ya semakin lama kelihatannya susah ngangkat citranya di publik ya. Ya lembaga yang paling yang di pandangan publik ini paling jelek, paling buruk, paling ya korup ya DPR. Ya, susah memang. Sudah ini kan ya gimana kalau ini sudah jadi opini publik kok. Sudah jadi publik melihat begitu, walaupun ya saya sering berkata dalam setiap kesempatan, korupsi yang terbesar itu yang di eksekutif sebetulnya. Ini korupsi politik aja. Kalau yang paling besar ya di eksekutif. Dari daerah sampai pusat. Proyek ya kan. Karena, dan saya bilang DPR itu nggak bisa korupsi kalau eksekutif nggak bantu. Yang tender siapa? Yang tender kan pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya, saya kan waktu zaman saya pernah tantang. Sebenarnya pemerintah jangan kasih uang seperak pun kepada DPR. APBN pasti sah, saya bilang, nggak ada masalah. Ya, tapi nyatanya ada orang-orang pemerintahan yang ya mungkin pengaruh dari pengusaha, ya untuk bagi-bagi, ya ikut juga bermain. Ini simbiose mutualistis ya. Artinya dalam konteks ya keuntungan pribadi masing-masing. Tapi kalau pemerintahnya tegas, ya orang-orang pemerintah itu baik, nggak akan bisa ada korupsi. Nggak mungkin. Korupsi apa? DPR. Paling-paling di sekjenan yang punya anggaran. Selebihnya nggak punya. Ya. Nah, berkaitan dengan ini sedikit, Kang Asep punya pandangan. Ya, ini pengalaman Ketua DPR kan, bagaimana permainan di DPR tadi pengajuan anggaran, fakta berdasarkan Banggar, Hambalang. Menurut saya itu masuk akal sekali. Ya, nah sekarang kan disebut tidak hanya itu kan kejadian bagaimana pelaksanaan anggaran yang pekerjaan umum kemarin yang perempuan misalkan, sekarang dibuka lagi di kasus EKTP. Bagaimana hampir semua partai disebutkan, sekali lagi terlepas partai terima atau tidak pernah, tapi itu kan hampir merata semua kan dapat semua dan disebutkan di dakwaan. Sekali lagi terlepas ini kita kan baru di dakwaan dibuktikan di pengadilan. Artinya apa? Adanya permainan, misalnya orang suka menyebut korupsi berjamaah. Ya yang dikatakan misalkan bagaimana dia pengajuan dari mulai pelaksanaan, bermain di anggaran, nanti di eksekusinya, sebelumnya ada pengijon. Artinya apa? Semua ini tadi adanya kerjasama mutualisme yang dikatakan oleh Pak Marzuki. Artinya apa? Bermainnya permainan itu tidak hanya cukup di eksekutif, tapi eksekutif yang tahu anggaran kan. DPR sudah setujui, ketika setujui dapat sesuatu, ketika dapat sesuatu ada orang yang menunggu juga ya para korporasi tadi. Korporasi juga tidak sembarangan, pasti setor ke eksekutif maupun oknum legislatif. Nah ini kan udah fakta, beberapa kejadian yang dibuka oleh KPK tidak hanya kejadian sekarang EKTP, sebelum-sebelumnya juga udah ada kejadian. Dan ini sering diulang. Nah, apa yang dikatakan Pak Marzuki, misalnya kalau sekarang pemerintah tidak kasih, tidak akan terbukti semua gitu kan. Tapi kan oknum DPR ini kan tidak pernah kapok karena tahu udah dulu pernah dapat, ini tunggu giliran. Tapi pemain-pemain lama masih bercokol di DPR dan boleh dikatakan ya gembongnya itu juga gitu. Dan kita berharap ke KPK ya bukalah ini semua. Jangan sampai setiap kejadian, misalnya saya ingatkan dari kasus dulu yang besar, kasus yang besar, misalkan tidak terungkap. Nah kalau tidak terungkap pasti masyarakat akan bertanya. Nah sekarang kesempatan KPK untuk membuktikan dakwaannya, artinya ketika orang itu bersalah hukum. Tapi ketika orang tidak bersalah disebut namanya dan tidak terbukti, KPK harus berani juga untuk tidak mengusut. Itu aja harus dikatakan sekarang. Nah berkaitan dengan ini, dengan fakta yang terjadi sekarang untuk kasus mega korupsi KTP elektronik, ini juga yang disampaikan Pak Fahri Hamzah, keberatannya adalah kan masih berstatus saksi, belum dijadikan, KPK belum menyatakan Pak Setia Novanto sebagai tersangka kok sudah dicekal. Ya, makanya ketawa lihat selalu mengatakan kan Pak Hamzah itu mengatakan saya buat DPR saya dari saksinya. Loh, saya baca undang-undangnya jelas gitu kan. Yang dilarang berperang ke negeri itu seseorang.
Seseorang itu kan tidak harus selalu saksi, tidak harus tersangka. Dan fakta yang seseorang itu tidak hanya ketua DPR. Silahkan tanya ke kantor imigrasi. Itu kan tadi saya katakan, bagaimana menteri itu keimigrasian itu mencegah orang ke luar negeri itu. Karena pengawasan keimigrasian, karena keputusan lembaga penegak hukum, karena perintah KPK. Jadi banyak. Yang jadi persoalan sekarang kan, kenapa ketika ketua DPR dicegah, bukan ketua DPR-nya, tapi pribadinya seseorangnya itu. Yang kebetulan ketua DPR. Nah, kebetulan dia menjabat ketua DPR. Tapi kan yang dicegah itu kan seseorangnya itu. Bukan ketua DPR yang dicegah itu. Ya. Karena ada di pasal 94 jelasin siapa yang dicegah itu namanya, jenis kelamin, dan seterusnya, alasannya. Jadi bukan karena jabatannya. Jadi dalam posisi sebagai saksi pun sudah bisa dicekal itu. Tidak hanya saksi, sekali lagi, tidak hanya saksi, apalagi ini kan disebutin, namanya disebutin dalam dakwaan itu kan, nama-nama oknum beberapa anggota dewan. Nah, ketika nama yang disebut kemudian sekarang dicegah, kenapa tidak? Kebetulan dia pernah menjadi saksi. Ya jangankan sebelum saksi juga boleh dicegah dalam rangka penyelidikan kan, apalagi ini sebagai saksi, apalagi nanti kan ada juga kan yang sebagai tersangka terdakwa. Oke. Pak Marzuki, ini yang juga menjadi bayangan masyarakat awam. Sebutlah saya juga sebagai orang awam yang melihatnya dengan dinamika di dalam DPR. Kalau ada sesuatu yang berurusan dengan korupsi dan KPK mengurusnya bersama DPR, DPR ini fighting back begitu. Jadi secara personal Anda juga pernah bermitra dengan Pak Fahri Hamzah. Anda ketua DPR, Pak Fahri Hamzah di fraksi kan Pak ya? Nah mungkin juga kenal secara pribadi ini. Sepertinya Pak Fahri ini selalu menyerang KPK. Ingin DPR ini memang ada beberapa orang-orang di dalam DPR juga yang ingin melemahkan KPK. Nah hal semacam ini jadi pandangan orang begitu mengenai DPR RI. Nah memang kalau kita bicara hak asasi manusia ya, ada hal-hal kadang-kadang dilanggar sih. Itu persoalannya. Nah tapi dalam kondisi sekarang, di mana korupsi ini sangat luar biasa, kejahatan yang luar biasa. Ya kita mau nggak mau harapan kita satu-satunya KPK. Jadi ya sudahlah kita mengalah sedikit dalam hal apapun ya, seperti saya disebut ya. Ya kan pelanggaran terhadap hak asasi saya loh. Contohnya saya tiba-tiba disebut begitu ya. Ya saya terus terang, saya sedang bantu ya saya ini kan banyak advice anak-anak muda juga berusaha. Ada yang ngurus leasing, begitu ada masalah leasing pada lari kemarin gara-gara nama saya disebut. Ini kenyataan loh. Bilang wah Pak Marzuki itu namanya ada kaitan iktp loh, nanti kita jadi masalah. Jadi leasing pada lari. Nah ini berarti kan hak asasi saya terganggu loh dengan cara-cara KPK ini. Jadi ada hal memang yang kita harus perbaiki ya, yang dilakukan oleh KPK. Tetapi apa yang dilakukan KPK ya kita sadari bahwa memang kondisi sekarang ini ya, korupsi ini kejahatan yang sangat luar biasa, sudah sistemik sekali. Kalau kita nggak punya lagi lembaga ini atau undang-undangnya dikurangi sedikit kewenangannya, ya bisa-bisa ini nggak pernah selesai masalah korupsi. Harusnya diperkuat lagi dengan hukum yang berat. Saya pernah menyampaikan transaksi harus non-cash, itu pernah saya sampaikan waktu saya ketua DPR. Supaya apa? Malah Bapak pernah mengajukan itu semua ya? Lah iya saya sampaikan. Satu-satunya yang bisa mengatasi masalah suap ini, transaksi cash itu harusnya dibatasi. Jadi orang mau belanja, mau tukar duit nggak bisa lagi. Otomatis uangnya jadi museum aja. Nah kalau itu dilakukan, ini sudah mengurangi paling tidak di atas 50% dari suap menyuap. Paling banyak, paling orang keluar negeri, uang juga nggak bisa digunakan di luar negeri. Mau apa dia? Keluarga belanja apa dia? Kan dipantau kan? Nah, dalam negeri sudah selesai urusannya. Karena nggak bisa orang ngambil uang cash banyak, bagi-bagi dolar. Dolar mau diuangkan gimana? Ya, tidak bisa. Nah itu yang harus didahulukan. Sejak dulu saya sampaikan, pemerintah harus berani bersama Bank Indonesia buat kebijakan bahwa transaksi cash itu dibatasi hanya untuk kepentingan apa, lalu apa itu jumlahnya. Ya misalnya untuk ada bayar gaji memang tunai ya. Nah, tapi kita biasakanlah semuanya melalui proses perbankan. Ya gaji 2 juta pun kita harus melalui transfer bank. Sekarang kan harus begitu. Tapi yang lucu apa sekarang Pak Marzuki? Ketika transaksi yang usulan Pak Marzuki dibatasin, sekarang nyuap pakai kardus Indomie, uang tunai. Untuk ilegalnya malah dengan tunai. Ya memang suap menyuap ini semuanya dengan uang tunai. Nah supaya bawaannya nggak banyak ya pakai dolar. Pernah kan pakai dolar yang Singapura itu kan, yang nilainya paling besar. Memang artinya Singapura pun sudah tahu kelakuan orang Indonesia. Jadi disiapkan lah. Jadi disimpan di Singapura lah. Ya. Uangnya disimpan di Singapura, dilindungi. Makanya waktu dibilang korupsi yang terkecil, yang paling
yang paling baik negara yang anti korupsi itu di Singapura. Saya pernah sampaikan pada kedutaan besar Singapura waktu ada acara apa, saya bilang saya nggak terima itu. Karena apa? Anda menampung koruptor Indonesia kok. Jadi Anda tidak bisa dikatakan negara yang paling baik dalam hal tindak pidana korupsi loh. Tapi karena Anda melindungi, saya bilang. Dan uang koruptor kita dari sejak zaman dulu adanya di situ paling besar, uang perbankannya. Kang Asep, apa sih yang kemudian membuat pemerintah, super body seperti KPK untuk pemberantasan korupsi? Kan yang disampaikan Pak Marzuki ini sudah pernah kita dengar juga. Sebetulnya kalau itu dilakukan sedikit demi sedikit akan makin memperkecil lagi kemungkinan untuk korupsi ini seperti ini berjamaah di Indonesia. Apa yang bikin sulit itu semua terjadi? Ya, kan penegakan hukum itu karena politik hukum, ada kesadaran hukum kan. Nah, ketika politik hukum misalkan kayak tokoh-tokoh mengatakannya harus begini, perjanjian harus begini, itu politik hukum. Tapi tidak tertuang dalam bentuk hukum positif. Nah, ketika masyarakat semua sadar bahwa ini ada harus ditegakkan hukum, justru suri toladan tadi. Oknum DPR, oknum eksekutif masih nggak kapok-kapok. Jadi ketika mereka duduk jabatan hanya giliran saja gitu kan. Jadi penegakan hukum tidak pernah tegak selama tadi politik hukum yang salah satu diusulkan oleh Pak Marzuki. Bagaimana transaksi elektronik tidak dilaksanakan. Dan ketika masyarakat teriak-teriak harus tegakkan hukum, apa yang dilakukan? Justru penegak hukum dan oknum-oknum eksekutif masih tetap bermain. Jadi selama itu memang tidak pernah terkikis, tidak pun ada kesadaran untuk kembali ke aturan yang sebenarnya, kembali ke konstitusi, kepada aturan. Ya, aturan hanya akan di atas, seperti itu saja. Selamanya tidak akan pernah selesai. Artinya budaya hukum tidak akan pernah tertib selama orang tidak mau melaksanakan. Ya, kalau dari Pak Marzuki mungkin terakhir Pak, Bapak masih punya banyak kolega di DPR RI. Apa yang kemudian Bapak bisa himbau dan kemudian masyarakat juga bagaimana melihat DPR RI kalau masih ada harapan buat melihat institusi ini? Saya selalu menyatakan bahwa kunci DPR itu ada di partai politik, bahwa pembenahan demokrasi kita, pembenahan di praksi atau DPR kita dalam lembaga politik, mau nggak mau kita kembali kepada induknya, pembenahan di partai. Sumbernya adalah sumbernya di partai politik. SDM-nya. Ya, artinya partai politik bagaimana rekrutmennya, bagaimana pengkaderannya, pokoknya semuanya itu di partai politik. Harus mereka betul-betul menyiapkan orang-orang baik untuk duduk di DPR. Nah, ini proses rekrutmen seleksi. Nah, kalau seleksi tidak ada orang yang banyak uang, orang yang jadi aturan yang bisa setoran itu yang menjadi DPR, ya kejadiannya seperti ini terus. Makanya selalu saya kampanyekan, mari kita perbaiki partai politik, mari orang-orang baik masuk partai politik. Kalau orang baik nggak mau masuk partai politiknya akan tetap seperti ini. Gimana Kang Asep? Ya. Ada orang baik loh. Jadi ini masuk ke politik. Kalau saya biar di luar lah, bagi-bagi. Kita masih ada orang baik yang lain-lain. Kalau saya sih biar teriak-teriak di luar. Betul. Misalkan kalau sekarang di DPR diisi orang, ini orang-orang lama loh dari zaman, katakanlah dari zaman Orde Baru sampai sekarang masih bermain-main. Ya. Ini tadi orang-orang baik itu tidak pernah masuk. Sementara orang lama, orang baik yang sebagian tercemar gitu, harusnya mewarnai orang baru, tapi orang baru diwarnai oleh orang lama. Banyak kasus korupsi ini kan tidak pernah selesai. BLBI, Senturi, sampai sekarang bank-bank yang lain terlibat. Itu kan semua ini kritik kaitannya. juga buat pemberantasan korupsi kita karena ada banyak kasus besar yang belum tertuntaskan itu ya. Masih sangat itu tantangan dari KPK. KPK harus membuka BLBI, Senturi, EKTP, dan banyak proyek-proyek lain harus dibuka. Tapi EKTP ini setidaknya dia menyangkut tokoh-tokoh besar, orang-orang lama yang harus dibuktikan. Artinya kalau selama dibuktikan, KPK harus berani nuntut besar. Pengadilan harus berani hukum. Tapi orang-orang yang tidak terlibat harus berani juga KPK untuk tidak melibatkan mereka. Nah, menutup perbincangan kita, bagaimana kalau orang lama baik seperti Pak Marzuki balik lagi ke DPR, Pak? Enggak lah. Beliau ngurus pesantren aja. Saya ngurusi umat aja. Ngurusi umat saja ya? Pak, kita nggak kuat ya. Saya terus terang dulu pernah masukkan berapa orang baik ya. Tapi setelah 5 tahun mereka bilang ke saya, ya ada dari Jombang, ada dari Gresik waktu itu. Saya nggak kuat Pak Marzuki, sini bukan habitat saya kembali sajalah katanya. Sampai sebegitunya ya Pak ya? Itu memang kejadian. Ini filsafat WC itu Pak, orang luar kan begitu, ih bau WC, begitu masuk ke dalam, jongkok sambil merokok, tenang. Nah kalau orang kan punya kesadaran kan, harusnya keluar kan, seperti beliau kan keluar aja, ngapain kita nggak susah dengan habitatnya. Kalau habitat itu dikotori dan diwarnai, yang harusnya kita mewarnai, tapi udah itu sindikat berjamaah sedemikian rupa, udah tahu kekuatan uangnya. Kan sekarang uangnya ratusan miliar, triliun, Anda bayangin, 5,6
habisnya 2,3. Sebagian ngaku, sebagian nggak ngaku kan. Ya. Dan itu belum keuntungan yang diambil oleh pengusahanya loh. Korporasi Pasti kan? 100% juga. Jadi biaya itu sebenarnya nggak lebih daripada 1,5 triliun. Oke. Nah, semacam ini yang bikin kita kemudian, aduh, miris juga dengan lembaga DPR RI. Tapi kita masih punya harapan kan, Pak Marzuki? Ya, harus punya harapan. Kalau nggak punya harapan ya kita udah mati sekarang. Jadi kita tetap, makanya kita berbuat ya. Sekarang bekerja untuk membangun ekonomi di masyarakat bawah. Ini yang saya kerjakan sekarang. Supaya masyarakat bawah ekonominya tumbuh, mereka demokrasi kita akan semakin baik, mereka memilih karena tidak dikasih uang. Itu salah satu cara kita untuk menegakkan demokrasi kita dan semakin berkualitas. Pelan dan pasti kita punya SDM-SDM untuk kemudian duduk di lembaga-lembaga yang baik. Betul, ini kita siapkan loh. Saya sekarang ya memimpin ketua Yayasan Penguatan Pesantren Indonesia. Penguatan peran pesantren. Jadi kita punya visi supaya pesantren ini sebagai garda terdepan loh pembangunan bangsa. Di sana kita bicara karakter, kita bicara ekonomi, kita bicara kepemimpinan. Baik. Jadi kita siapkan, mudah-mudahan ya usaha ini ya diridhoi Allah ya. Jadi dan kita akan dapatkan orang-orang baik yang akan memimpin Republik ini. Itu harapannya itu. Kapan-kapan kita ngobrol mengenai yayasannya Oh iya, Alhamdulillah, insya Allah kita sampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Pak Marzuki Ali, terima kasih untuk obrolan kita di kesempatan pagi hari ini.